Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Auliati Faizah, NIM D601900049, Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan masalah pengangguran yang ada di Indonesia serta cara mengatasinya dengan metode engineering. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang sama sekali tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang sedang mencari pekerjaan yang layak untuknya. Pengangguran disebabkan karena angkatan pekerja atau orang yang mencari kerja dengan lapangan pekerjaan tidak sebanding. Pengangguran itu bisa meningkat dan bisa menurun. Dan kenapa pengangguran bisa meningkat dan kenapa pengangguran bisa menurun? Lalu, bagaimana cara menurunkan tingkat pengangguran? Cara mengatasi masalah ini, saya akan menggunakan metode engineering yang terdiri dari yang pertama, pengidentifikasian masalah, yang kedua, pengumpulan informasi, yang ketiga, pencarian solusi, yang keempat, penuangan ide, yang kelima, pemilihan solusi atau evaluasi, yang keenam, laporan tenaga kerja dan teknis, yang ketujuh, atau yang terakhir, pengimplementasian. Yang pertama, ada pengidentifikasian masalah. Pengangguran meningkat, ekonomi sekarat. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa dalam kurun waktu 6 bulan, tingkat pengangguran di Indonesia bertambah 230.000 jiwa. Dengan meningkatnya pengangguran yang ada di Indonesia, maka pendapatan yang ada di masyarakat akan menurun. Artinya, jika pendapatan menurun, maka daya beli masyarakat juga menurun. Hal ini yang menjadi masalah terlambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, ada pengumpulan informasi dan data. Pengumpulan informasi dan data dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pemetaan. Yang kedua, ada hak-hak paten. Yang ketiga, ada lowongan pekerjaan. Yang keempat, ada persentase pengangguran. Yang pertama, ada pemetaan. Kita harus paham dengan gambaran suatu wilayah, di mana wilayah tersebut memiliki jumlah pengangguran yang lebih besar. Dan yang kedua, ada hak-hak paten. Kita harus memahami dengan teknologi yang ada di Indonesia ini, karena teknologi ini sangat penting dalam suatu pengangguran. Bisa jadi pengangguran tersebut disebabkan oleh teknologi yang ada di Indonesia ini, yang teknologinya semakin canggih sehingga manusia bisa digantikan oleh mesin, lalu manusia itu menganggur. Yang ketiga ada lowongan pekerjaan. Kita harus melihat berapa banyak lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia dan seperti apa yang lagi dibutuhkan di suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, ada persentase pengangguran. Kita harus melihat persentase pengangguran dan persentase lowongan pekerjaan, biar kita bisa menyeimbangi antara pengangguran dengan lowongan pekerjaan. Dan yang ketiga, ada solusi. Dalam metode engineering, solusi terdapat 5 jenis. Ada brainstorming, checklist, daftar atribut, analisis morfologi, dan teknik hubungan paksa. Dalam masalah pengangguran, saya akan menggunakan solusi brainstorming. Apa sih brainstorming itu? Nah, brainstorming adalah sekumpulan kelompok yang terdiri dari 6 sampai 12 orang yang spontan mengemukakan pendapat dan menyampaikan semua ide untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat adalah penuangan ide.
Dalam penuangan ide ini juga dibagi menjadi tiga. Ada model matematika, ada model simulasi, dan model fisik. Dalam pengangguran ini, saya akan memilih model matematika. Kenapa? Karena saya ingin menggambarkan sebuah grafik dan persentase dalam grafik tersebut. Lalu, saya bisa melihat naik turunnya sebuah pengangguran melalui grafik tersebut. Dan saya juga membutuhkan rata-rata dari keseluruhan dengan menggunakan model matematika. Yang kelima adalah pemilihan solusi terbaik. Menurut saya, pemilihan solusi terbaik adalah brainstorming. Karena brainstorming ini sangat cocok untuk peristiwa pengangguran. Kita dengan brainstorming bisa memasukkan ide-ide yang mustahil itu dapat diterapkan dan digali. Dan brainstorming ini tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita bisa menurunkan angka pengangguran dengan waktu yang sangat singkat. Dan dengan 6-12 orang, maka kita banyak menuangkan ide. Yang keenam adalah penyiapan laporan, rencana kerja, dan data teknis. Penyiapan laporan ini dapat terlaksana ketika semua data dan informasi sudah terkumpul. Selanjutnya adalah rencana kerja. Rencana kerja ini harus direncanakan secara maksimal agar hasil kerja tersebut juga maksimal. Selanjutnya adalah data teknis. Selama kita kerja tersebut, kita dapat menuliskan data selama kita melaksanakan kerja. Nah, tahap terakhir atau tahap ketujuh adalah implementasi. Dalam tahap ini merupakan puncak sebuah peristiwa. Dalam tahap ini, kita sebagai insinyur harus mengawasi dan merencanakan sistem kerja. Dan pada tahap ini, kita bisa mempelajari sebuah kesalahan kerja. Nah, sebelum saya akhiri, saya memiliki sebuah pantun. Batok kelapa dibakar menjadi bara, terbakar semua tidak tersisa. Wahai saudara seiman dan senegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.